Terima kasih Pastor Yongki dan salam revival kepada semua yang ada di BMC New York. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing kepada saudara semuanya. Dan sejalan dengan tema daripada BMC, yaitu adalah revival, saya hari ini juga ingin membagikan firman Tuhan, dan supaya firman Tuhan hari ini bisa membekali kita untuk bisa melewati revival dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya akan share screen sekarang, dan saudara bisa lihat ya screen-nya. Dan saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan kepada saudara semua, yaitu, jikalau saudara hari ini diberi kesempatan untuk memiliki sebuah superpower atau kuasa sakti, ya, apa yang saudara ingin miliki? Kuasa sakti apa yang saudara ingin dapati? Nah, saudara, kita semua memiliki sebuah keinginan ya untuk memiliki sesuatu yang hebat dan dahsyat dan mencapai beberapa achievement yang luar biasa. Dan kita tahu semuanya ini tidak mungkin kita hanya bersandar dengan kekuatan diri kita sendiri. Dan oleh sebab itu, di setiap manusia itu kita selalu memiliki sebuah dambaan untuk bisa lebih hebat, untuk bisa lebih berkuasa, untuk bisa lebih sakti lagi. Karena kita percaya di dalam pikiran kita bahwa jikalau kita memiliki kesaktian dan kehebatan ini atau kuasa hebat ini, kita mampu mencapai apa yang kita inginkan atau goal-goal di dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya jikalau saya menanyakan pertanyaan ini kepada saudara, di dalam pikiran saudara pasti ada beberapa jawaban. Misalnya, oh, saya ingin menjadi seperti Superman, ya, supaya kemana-mana nggak takut. Ya, malahan orang yang akan takut dari saya. Oh, saya ingin memiliki kuasa seperti Iron Man, misalnya, ya, kepinteran, jadi nggak perlu pergi ke MIT, ya, saya sudah melebihi, right, student-student hebat di MIT. Atau saya ingin memiliki kuasa seperti Thor, ya, di mana semua akan takut karena saya bisa, kirimkan, lightning. Jikalau saya nggak suka dengan orang ini, saya bisa minta lightning strike him dalam nama Tuhan Yesus. Oke, right? Nah, saudara, itu adalah semua di dalam pikiran manusia. Tetapi jikalau kita adalah anak Tuhan, kita harus tanya, right? Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Right? Saat dia dikirim oleh Allah Bapa untuk ke dunia, kuasa apa yang dia perlukan di dalam bumi ini, di dalam muka bumi ini, untuk melaksanakan tugasnya? Saudara, tugas Yesus itu adalah sebuah tugas yang sangat berat. Dan oleh sebab itu, dia juga harus memiliki sebuah kuasa. Dan saudara, kuasa apa yang Yesus miliki untuk melaksanakan tugasnya? Karena jikalau Tuhan Yesus memiliki kuasa tersebut, kita sebagai manusia, umatnya, mampu juga untuk bisa memiliki kuasa tersebut. Siapa yang berkata amin? Dan oleh sebab itu, saudara, jikalau kita simak dengan benar, kenyataannya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia maha kuasa, dia maha tahu, dan dia juga kekal. Tetapi pada saat dia dikirim oleh Allah Bapa untuk melaksanakan tugas yang berat di muka bumi ini, dia tidak memilih untuk memiliki kuasa seperti Superman. Dia juga tidak memilih untuk menjadi seperti Batman, atau Thor, atau Hulk. Tetapi dia malahan memilih, memutuskan untuk mau turun ke dunia dan malahan memilih menjadi manusia. Manusia seperti saudara dan saya. Saudara, ini luar biasa sekali. Karena dia adalah Tuhan. Dia mampu, saudara, untuk memilih untuk menjadi apa saja. Tetapi justru dia memilih untuk menjadi sama seperti saudara dan saya. Makhluk manusia yang lemah dan memerlukan pertolongan dari Tuhan. Saudara, oleh sebab itu, kita bisa belajar, saudara,
Filipi pasal 2, 5 ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow. Saudara, kenapa Yesus memilih untuk menjadi sama dengan manusia? Karena saudara, jikalau dia tidak sama dengan manusia, dia tidak layak untuk menjadi penebus kita. Dan oleh sebab itu, dia memilih untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia mencontohkan kepada kita semua pada saat kita sedang menjalani pencobaan, pada saat kita sedang mengalami pergumulan dan masalah, pada saat kita ingin berdoa untuk revival, kita, saudara, tidak perlu berpikir kita harus menjadi hebat atau menjadi sakti, baru kita bisa melaksanakan tugas kita. Cukup kita sebagai manusia yang lemah, jikalau kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan, saudara, nothing is impossible before the Lord. Siapa yang berkata amin? Saudara, oleh sebab itu, saudara, dari Yesus, dia ingin kita untuk belajar, untuk memiliki satu kuasa ini. Dan jikalau kita memiliki satu kuasa ini, saudara, kita mampu seperti dia melakukan perkara-perkara besar dan luar biasa. Yaitu apa, saudara? Kuasa ini adalah bergantung kepada Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia harus sadar dan menerima keterbatasan kita sebagai manusia. Namun, secara bersamaan, kita harus belajar untuk juga bersandar kepada Tuhan untuk segala aspek kehidupan kita. Saudara, ini adalah kuasa yang Yesus lakukan pada saat dia pelayanan di muka bumi ini. Senantiasa dia bersandar, dia berdoa, dia beribadah, dia berdoa puasa, dia pujian sembah, dia bersyukur kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia imani segala janji-janji Tuhan bagi kehidupan dia. Semuanya dia lakukan dengan sikap bersandar kepada Tuhan. Karena ini adalah ekspresi daripada kuasa yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara, yang dikasihi Tuhan, kita juga memiliki kuasa yang sama. Kita harus juga bisa bersandar kepada Tuhan. Saudara, Ibrani pasal 4:15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia juga telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, hanya pada saat kita bisa menerima kelemahan dan juga kemanusiaan kita, dan sekaligus belajar untuk mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan dan bersandar kepada Dia, maka saudara, segala anugerah pertolongan akan Tuhan sediakan bagi kita pada saat kita sedang mengalami segala pencobaan dan masalah kehidupan. Siapa yang berkata amin? Saudara, ini yang kita harus fokuskan. Tetapi saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengapresiasi kalimat ini. Kita berpikir bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan adalah kelemahan. Ya, yang kita perlukan adalah kuasa. Pastor Aris, tolong bagikan metode-metode apa, langkah-langkah apa, supaya kita ini bisa mengalami kuasa hebat. Tetapi saudara, segala kuasa itu ada didapati dalam Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah apa?
percaya dan bersandar penuh kepada Dia. Ini adalah kuasa. Ini adalah kuasa ilahi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan jikalau kita, saudara, bisa apresiasi dan melaksanakan, ekspresikan ketergantungan kita kepada Tuhan lewat doa, beribadah, doa puasa, percaya kepada Tuhan, saudara, segala pertolongan Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan saudara mampu melakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, saudara, malam hari ini, saudara harus belajar kalimat ini. Yaitu apa? Bergantung kepada Tuhan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Haleluya. Ayo, belajarlah untuk lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung dengan kepintaran, kekuatan diri sendiri. Jangan saudara sok pintar, sok jago. Belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Dalam sikap, dalam pikiran, dan juga dalam perilaku. Saudara, ini adalah kekuatan. Saudara pasti kenal dengan orang ini, namanya Joni Eareckson Tada. Saudara, waktu dia masih muda, dia ini adalah wanita yang penuh bakat, penuh potensial, dan cantik juga, saudara. Tetapi pada umur 17 atau 19 tahun, saudara, dia mengalami kecelakaan. Saudara, dia sedang nyemplung, right, untuk berenang di sebuah danau, dan ternyata, right, dalamnya danau itu sangat cetek. Dan pada saat dia, saudara, nyemplung, dia dive in, dia terbentur dengan dasar daripada danau tersebut. Dan oleh sebab itu, saudara, dia mengalami kelumpuhan. Dia menjadi paralyzed. Dari neck down, dia menjadi paralyzed. Dari neck down, dia tuh menjadi lumpuh. Saudara, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, dia sangat terpukul sekali. Karena dia ini dulunya adalah wanita yang penuh bakat. Dia ini juga penuh potensial. Kesempatan-kesempatan di depan mata itu sangat luas dan banyak. Tetapi karena tragedi ini, insiden ini, dia bukan hanya menjadi lumpuh, semua kesempatan-kesempatan masa depan dia habis dan buyar. Saudara, Joni adalah orang Kristen. Dan dia percaya dengan kekuatan Tuhan untuk bisa menyembuhkan dia. Oleh sebab itu, dia, saudara, bertekad untuk pergi dan berdoa dan percaya untuk mujizat bisa terjadi bagi kehidupan dia. Saudara, dia kunjungin setiap KKR. Dan setiap KKR, saudara, altar call dia akan maju ke depan untuk bisa didoain. Juga, saudara, di topang tangan dan juga dioleskan oleh minyak urapan. Tetapi, saudara, dia selalu berakhir dengan kekecewaan. Karena setiap kali didoain, setiap kali dia pergi, pulangnya hasilnya sama. Masih juga belum disembuhkan. Akhirnya, saudara, dia mengalami krisis iman. Dan dia mulai, saudara, ragu dengan kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kehidupan dia. Karena, saudara, dia percaya bahwa Tuhan ini mampu untuk saudara, menyembuhkan dia. Apalagi dia mendapati firman ini bagi kehidupan dia, yaitu Lukas pasal 5. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan mulai menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak di depan Yesus. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Yesus berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, seketika itu juga, bangunlah ia dari tempat tidurnya, dan pulanglah ke rumahnya sambil memuliakan Allah.
Saudara Joni, saudara, membaca ayat ini, dan dia mulai memegang, dan dia mulai, saudara, percaya akan firman Tuhan untuk kehidupan dia. Bahwa dia satu hari nanti mampu untuk bangun dari kelumpuhannya. Tetapi setiap kali dia pergi ke KKR, didoain, tidak juga disembuhkan. Akhirnya dia mengalami banyak kekecewaan. Sampai-sampai saudara dia mulai saudara kecewa kepada Tuhan dan mulai ragu kepada imannya. Saudara, satu hari dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok kamu tidak mau menyembuhkan saya? Kenapa kok kamu ini kuasanya tidak bekerja? Saudara, Roh Kudus mulai berfirman kepada dia. Dia berkata, Joni, kamu suka dengan ayat ini, Lukas pasal 5 ayat 24. Yaitu di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Tetapi, kekeliruan kamu adalah, kamu membaca ayat 19 tadi, ayat 18-19, yaitu saudara, yaitu dia mengenal dengan kondisi dia bisa identifikasi dengan orang ini yang juga lumpuh, dan setelah itu dia langsung loncat ke ayat 24. Di mana dia melihat Tuhan menyembuhkan dia. Roh Kudus berkata, kamu lupa membaca ayat-ayat yang di antara ayat 19 sampai ayat 24. Coba Joni kamu baca ayat 20 sampai ayat 24. Dan saudara, dia mulai baca. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, saat ini, saudara, Roh Kudus berfirman kepada Joni. Dan hari ini saya ingin menanyakan pertanyaan yang sama kepada saudara. Di mata saudara, yang mana lebih gampang untuk dilaksanakan oleh Tuhan? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang lumpuh? Saudara, menurut saudara, yang mana lebih gampang bagi Tuhan? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang yang lumpuh? Saudara, kenyataannya begini. Yesus berkata, bagi anak manusia, bagi Tuhan, mengampuni dosa itu lebih sulit daripada menyembuhkan orang lumpuh. Karena saudara, menyembuhkan orang lumpuh sama mudahnya saat dia menciptakan bumi dan langit. Saudara, Tuhan hanya sekedar berfirman, dia langsung menciptakan langit dan bumi. Dan saudara, untuk menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang lumpuh, cukup dia saudara berfirman. Saat itu juga, seketika itu juga, orang itu akan disembuhkan. Sahabat berkata amin. Tetapi untuk mengampuni dosa manusia, saudara, dia tidak bisa sekedar berfirman. Dia juga tidak bisa mengirim Superman untuk menggantikan dia. Dia juga tidak bisa menyuruh meminta Batman atau Iron Man atau Hulk atau Thor untuk menggantikan dia supaya dosa manusia bisa diampuni. Saudara, kenyataannya begini. Untuk mengampuni dosa, Tuhan Yesus sendirilah yang harus turun tangan dan menjelma sebagai manusia supaya layak sebagai pengganti manusia dan mati di atas kayu salib supaya bisa menebus segala dosa manusia. Saudara, dari situ saudara, Joni mulai sadar bahwa kenyataannya Tuhan lebih mementingkan untuk mau mengampuni dosa dia daripada hanya sekedar menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Oh, haleluya.
Tuhan memberikan dirinya sebagai penebus dan mau menggantikan kita dari segala efek dan kutukan dosa. Saudara, dari situ Johnny mulai sadar dan dia berkata demikian, saudara. Ini adalah kutipan kalimat perkataan dia. Dia berkata demikian. I collapsed in tears when I began to glimpse how heinous my sin was. Physical healing paled in comparison to the unthinkable abuse that my transgression heaped on my Lord. Dan saudara, dari situ, saudara, dia mulai sadar bahwa Tuhan mau mengutamakan dia di dalam kehidupan dia daripada mau hanya menyembuhkan kelumpuhan dia. Saudara, dari situ, saudara, Johnny mulai sadar bahwa jikalau dia percaya dan bersandar total kepada Tuhan, maka saudara, apapun yang dia alami secara fisik tidak sebanding dengan, saudara, dosa yang Tuhan Yesus telah ampuni bagi kehidupan dia. Dan dia mulai, saudara, bertekad untuk apa? Bergantung kepada Tuhan bagi seluruh kehidupan dia. Saudara, pikiran dia mulai berubah. Dia sudah tidak lagi, saudara, dibatasi oleh kelumpuhannya. Dulunya dia merasa dibatasi oleh kelumpuhannya. Tetapi dia mulai sadar bahwa saat dia bergantung kepada Tuhan, kelumpuhan dia tidak akan membatasi kehidupan dia. Dan saudara, dari situ dia mulai, saudara, mendapati sebuah kekuatan ilahi. Dan dia mulai sadar, bergantung kepada Tuhan bukanlah sebuah kelemahan, tetapi sebagai sebuah kekuatan. Siapa yang berkata amin? DMC New York, apapun keterbatasan yang kita semua sedang alami, ketahuilah, di dalam Tuhan, semuanya ini bukanlah keterbatasan. Tetapi adalah apa, saudara? Ingredient untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi kita harus, saudara, sikapnya, perilaku, pikiran, dan juga segala ekspresi iman kita harus ditujukan kepada Tuhan. Yaitu dengan cara bergantung kepada Tuhan. Dan maka keterbatasan kita malahan akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Dia. Saudara tahu nggak, pada saat Johnny mengalami perubahan persepsi, mengalami pewahyuan, bahwa kelumpuhannya bukanlah keterbatasan dia, tetapi malahan sebuah kekuatan bagi dia untuk bisa bergantung kepada Tuhan, dia mengalami sebuah kekuatan yang luar biasa. Saking hebatnya, apa yang terjadi di kehidupan Johnny. Saudara tahu nggak? Sampai hari ini, Johnny masih hidup. Dia, saudara, tahun ini akan menduduki umur 72 tahun. 73 karena, saudara, ulang tahunnya itu bulan Oktober. Jadi dia masih 72 tahun. Dia sudah mengalami melewati 55 tahun lamanya sebagai seorang disabilitas. Tetapi, saudara, tidak satu hari pun dia merasa depresi, dia ingin bunuh diri, dia merasa terlantar, dia merasa tidak berguna, dia tidak merasa bahwa dia ini adalah orang yang merepoti orang lain. Tidak, saudara. Dia malahan telah melewati 55 tahun sebagai disabilitas, tetapi penuh dengan, saudara, kekuatan dan juga penuh dengan tujuan hidup, dengan purpose di dalam kehidupan dia. Siapa setuju? Ini adalah orang hebat. Amin. Saudara, lebih dari itu, dia mampu menikah. Dia mendapati seorang pasangan hidup, dan, saudara, dia ketemu dengan seorang yang namanya Ken Tada, ya, orang Japanese American, dan mereka menikah. Mereka menikah, saudara. Saudara, luar biasa. Orang yang lumpuh, saat dia bergantung kepada Tuhan, mampu menikah.
Saudara, saya selalu ngomong saudara dengan jemaat-jemaat saya. Kita saudara yang tidak lumpuh masih jomblo, saudara. Ya, saudara, tahu nggak? Dia cerita pada saat pertama kali ketemu dengan Ken Tada, saudara, dia pergi dating. Saudara, dating pertamanya pergi ke restoran, tetapi karena dia lumpuh, dia harus minta Ken untuk suapin dia. Tetapi sama sekali tidak merasa malu. Sama sekali tidak merasa saya ini repotin orang lain. Karena saudara, jati diri dia sehat. Jati diri dia kuat. Kenapa? Karena walaupun saya lemah, tapi saya adalah anak Tuhan. Saya selalu harus bersandar kepada Tuhan, dan memang saya harus bersandar dengan pertolongan manusia. Tetapi ini bukanlah sebuah kelemahan. Ini bukanlah yang bikin saya malu. Tetapi ini adalah sebuah kekuatan. Oh, sahabat berkata amin. Saudara, dia juga cerita begini. Sampai-sampai, saudara, karena saudara, dia ini kan harus bawa juga kantong kencing, ya, kantong untuk bisa kencing. Ya, dia harus minta Ken untuk rapiin, untuk sediain kantong kencingnya, supaya dia bisa pergi ke toilet. Dan saudara, di toilet, saudara, dia buang air kecil di sana. Tetapi dia tidak merasa malu, dia tidak merasa minder. Kenapa? Karena dia sudah tahu jati diri dia itu ada di dalam Tuhan. Bergantung kepada Tuhan adalah kuasa bagi kehidupan dia. Saudara, lebih dari itu, dia dan juga Ken mendirikan sebuah yayasan organisasi Johnny and Friends yang telah menginspirasi dan juga membantu banyak orang-orang yang disabilitas untuk mampu menjalani kehidupan mereka dengan sehat dan penuh dengan inspirasi dan tujuan hidup. Bahwa mereka jangan merasa terbatas oleh disabilitas mereka, tetapi di dalam Tuhan mereka mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, lebih dari itu, dia juga menjadi pembicara, seorang motivator, dan juga sebagai pengkhotbah yang pergi ke mancanegara untuk memberikan firman Tuhan, menginspirasikan orang lain bahwa Tuhan Yesus hidup. Kelumpuhan dia bukanlah sebuah keterbatasan. Saudara, dia juga, saudara, adalah penulis banyak buku. Buku dia dijual saking larisnya, dan banyak buku yang dia telah sukses terjual. Jutaan kopi. Saudara, lebih dari itu, dia juga meraih puluhan penghargaan dan gelar-gelar. Saudara, saya ini orang yang tidak disabilitas. Satu gelar pun saya nggak punya seperti kayak begini, saudara. Tetapi orang disabilitas mampu, saudara, meraih puluhan penghargaan dan juga gelar-gelar akademi. Ini adalah halaman kedua daripada penghargaan dan puluhan gelar yang dia telah raih. Dan juga, saudara, halaman ketiga. Saya sendiri, saudara, satu halaman pun juga nggak bisa, saudara, untuk bisa pamerkan gelar-gelar saya atau peraihan. Saudara, ini luar biasa. Saudara, siapa setuju bahwa Johnny telah berhasil mencapai banyak perkara-perkara yang luar biasa daripada kebanyakan orang yang tidak disabilitas? Siapa berkata amin? Saya setuju. Kenapa? Karena dia mengalami pewahyuan. Bersandar kepada Tuhan adalah kekuatan, bukanlah kelemahan. Walaupun fisik saya ini disabilitas, tetapi kelumpuhan saya tidaklah sebuah keterbatasan. Saat saya bersandar kepada Tuhan, berdoa dan percaya, Tuhan mampu. Nothing is impossible before the Lord. Siapa yang berkata amin? Saudara, kehidupan dia juga bukannya semuanya baik. Dia mengalami kanker, tetapi dia sudah mengatasi 3 kali kanker. Saat ini kankernya sedang memasuki
periode remisi. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak hilang harapan. Saudara, siapa setuju orang ini adalah orang hebat? Orang ini adalah orang yang penuh kuasa. Kenapa? Bukan karena dia Superman. Bukan karena dia memiliki kuasa sakti. Hanya satu kuasa yang kita semua juga bisa miliki. Yaitu apa? Kuasa bersandar kepada Tuhan. Lewat doa, lewat ibadah, doa puasa, dalam perilaku, sikap, dan mindset kita. Kita tidak sombong, kita tidak sok jago, kita tidak bergantung dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi kita selalu senantiasa berdoa, berharap, dan percaya kepada kuasa Tuhan untuk bekerja supaya kita, manusia biasa, mampu melakukan perkara-perkara luar biasa. Oh, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, John Arnold dalam bukunya Seeking Peace berkata demikian, saudara. Dia berkata demikian, accepting our weakness is more than just acknowledging our limitation. Dengar ini baik-baik. Menerima kelemahan diri kita itu lebih daripada sekedar mengakui keterbatasan dalam diri kita. Saudara, jikalau kita mengakui keterbatasan dalam diri kita, itu bagus. Tetapi tidak komplit. Jangan berhenti di sana saja. Right? Mengakui kelemahan kita itu baik dan sehat. Tetapi jangan berhenti di sana saja. Terusin dengan kalimat berikutnya. It is experiencing much greater than our own. And surrendering to it. In my estimation, this is the single most important insight with regard to the kingdom of God. And that is what? Saat kita menerima keterbatasan kita, tetapi kita tidak berhenti di sana, kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Memberikan kelemahan ini kepada Tuhan. Dan minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan untuk memuliakan nama-Mu dengan keterbatasan saya ini. Dengan kondisi saya ini. Dengan situasi dan pergumulan saya ini. Apa yang Tuhan ingin saya lakukan untuk bisa memuliakan nama-Mu? Saudara, John Arnold berkata demikian. This is the single most important insight. Insight with regard to the kingdom of God. Wow. Saudara, 2 Korintus pasal 2 ayat 9. Saudara, ayo. Walaupun saudara di mute, kita baca ayat ini sama-sama. Deklarasikan untuk diri saudara sendiri. 1, 2, 3. Tetapi, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, haleluya. Ayo saudara, kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara, kadang saat kita sedang mengalami kesusahan dan pencobaan, saudara, kita selalu berdoa, Tuhan tolong, keluarkan saya dari pencobaan ini, dari masalah ini. Tetapi barangkali hari ini kita harus berubah doa kita dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan di dalam pencobaan ini untuk bisa memuliakan nama-Mu? Itulah kita berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan pakai. Tuhan akan pakai pengalaman saudara untuk menjadi inspirasi bagi banyak orang di lingkungan saudara. Saudara, itu sebabnya kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita juga harus menerima keterbatasan kita. Kita bukannya, denying our weaknesses. Kita juga bukannya denying our situation. Bukan. Saudara, kalau misalnya kita sebagai manusia terus-menerus menolak atau deny ya dengan kondisi kita, saudara, what happen is
God cannot turn your weakness into strength when you are too busy denying that the weakness exists. Saya berkata amin. Kita harus terima. Ini adalah kenyataan. Tetapi saudara, memang ini adalah sebuah kenyataan. Saya sakit, saya lumpuh, saya bangkrut, saya adalah divorcee. Saya ini telah gagal. Ini adalah kenyataan. Tetapi saudara, jangan berhenti di sana. Saya berkata amin, jangan berhenti di sana. Kita terima kenyataan, tetapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya gagal. Tetapi Tuhan, pakailah kegagalan saya untuk bisa memuliakan nama-Mu. Pakailah, saudara. Pakailah masalah saya untuk bisa memuliakan nama-Mu. Tuhan tidak bisa mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan jikalau kita hanya terlalu sibuk menyangkali diri kita lemah dan memerlukan pertolongan. Hanya pada saat kita mulai berdoa, Tuhan, saya minta tolong, saya bersandar kepada Kamu, maka Tuhan akan bekerja. Saudara, berserah kepada Tuhan bukanlah namanya hilang kendali, melainkan kita ini lepas kendali. Kita berserah kepada Tuhan, kita berikan segalanya kepada Tuhan. Ini bukan artinya kita ini lepas, kita ini bukannya hilang kendali. Tetapi namanya kita ini lepas kendali. Karena saudara, kita diciptakan oleh Tuhan supaya kita selalu, saudara, bersandar kepada Dia. We are created to depend on God, not independent from God. Who can say amen? And we are created to walk alongside Him and with Him, not without Him. Apapun kondisi saudara, lumpuh atau tidak lumpuh, prinsip ini sama bagi kita semua sebagai umat Kristen, sebagai umat yang percaya. Tetapi saudara, kita sebagai manusia tidak mau bersandar kepada Tuhan. Kita egois, kita merasa kita ini hebat. Tetapi saudara, kenyataannya begini, walaupun kita tidak lumpuh, tetapi jikalau saudara tidak bersandar kepada Tuhan, saudara pasti akan merasa saudara tidak mungkin melakukan perkara-perkara yang hidup ini sodorkan di dalam kehidupan saudara. Dan akhirnya saudara, kita selalu mencari sumber lain untuk memberikan kita kekuatan. Kita bukannya mencari Tuhan, tetapi kita mencari sumber lain untuk memberikan kita kekuatan. Dan akhirnya, apa yang akan terjadi adalah kita hanya gonta-ganti penguasa, gonta-ganti sumber kekuatan, tetapi akhirnya tetap diperbudak di kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesuslah adalah sumber kekuatan sejati yang mampu membebaskan kita dari segala keterbatasan kita. Saya akan berakhir, saudara, dengan kalimat ini. A Christian is someone who recognizes that our real problem is not in achieving independence or freedom, but rather in learning service under the true, better master. And that is Jesus Christ. Dalam bahasa Indonesianya, orang Kristen adalah seorang sosok yang sadar bahwa masalah manusia tidak bisa diselesaikan dengan mendapati kebebasan atau kemerdekaan, tetapi melainkan didapati lewat ketundukan dan penyerahan kehidupan kita kepada penguasa yang baik dan benar, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya berkata amin. Haleluya. Ayo kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus, saudara. Amin. Saudara, mari saat kita mengalami pencobaan dan dunia yang begitu banyak masalah dan kesusahan, saudara, kita bisa bersandar dengan sebuah kuasa yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu apa? Kuasa berserah dan berdoa kepada Tuhan. Dan jangan melihat keterbatasan kita, kelumpuhan kita sebagai keterbatasan. Tetapi berdoalah hari ini dan percaya, Tuhan, pakailah keterbatasan kita untuk bisa memuliakan nama-Mu. Dan saat kita melakukan hal demikian, saya percaya DMC New York, saudara bukan hanya akan mengalami revival, saudara juga akan mengalami kemajuan dan breakthrough di dalam kehidupan saudara masing-masing. Mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati,
Dan saya kembalikan momen ini kepada host-nya. Thank you. Wow, luar biasa Pastor Aris ya, mind blowing. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan. Nah, Pastor Aris, sebelum kita akhiri, saya minta Pastor Aris berdoa buat setiap kami yang ada di YouTube ini maupun yang ada di ruangan Zoom. Silakan Pastor Aris. Amin. Mari kita semua duduk dalam doa. Saudara, malam hari ini, jikalau saudara juga sedang mengalami banyak pergumulan, sedang merasa dibatasi oleh keterbatasan, kelemahan, kekurangan yang saudara alami, mari saudara hari ini, jangan lagi ngambek, jangan lagi marah, jangan lagi kecewa kepada Tuhan. Jangan lagi juga menuduh bahwa Tuhan tidak adil. Tetapi hari ini kita sama-sama, kita bawakan kelemahan kita bawakan keterbatasan kita bawakan masalah yang kita semua sedang alami kepada Tuhan. Yang kita berdoa sama-sama untuk Tuhan memakai keterbatasan ini untuk memuliakan nama Dia. Amin. Saya ingin saudara semua ikuti doa saya. Walaupun saudara di mute, dimanapun saudara berada, ikuti doa sama-sama dengan saya. Dan berkata, Tuhan Yesus, saya serahkan keterbatasan saya, kekurangan saya. Dan hari ini Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni keraguan saya. Kekecewaan. Amarah. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya. Dan saya mau bersandar kepada Engkau. Pakailah kelemahan saya untuk memuliakan nama-Mu. Ubahlah pikiran saya. Berikan pewahyuan supaya saya bisa melihat keterbatasan ini adalah ingredient untuk memuliakan nama-Mu. Mari saudara kita berserah kepada Tuhan. Serahkan keterbatasan saudara. Serahkan. Tuhan Yesus berkati. Roh Kudus, Engkau tahu Tuhan. Isi hati kami semua Tuhan. Pergumulan-pergumulan. Kesesakan yang kita semua sedang alami. Karena kekurangan dan keterbatasan yang kita alami. Tetapi Tuhan hari ini kami Tuhan berdoa dan kami Tuhan berserah kepada Engkau. Dan kami serahkan segalanya. Dan Tuhan Engkau berfirman kepada kami. Untuk bagaimana Tuhan Engkau akan memakai keterbatasan kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan kami berserah, pakailah hidup kami. Dan Tuhan anugerahi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya mengatakan, amin.